Ada orang namanya Aki Anta, meninggal Aki Anta itu. Pas meninggal, kata Pangarsa Abanom, jangan dikubur, gitu. Udah. Karena perintahnya jangan dikubur, ini nggak dikubur nih Aki Anta. Sampai besok nggak dikubur juga, masih ada belum ada perintah nih. Sampai 5 hari nggak dikubur-kubur. Setelah 5 hari, Aki Anta bangun. Pas bangun, lalu dia bilang, aduh ini apa sih ini? Waduh jelek banget gitu kan. Waduh jelek. Ternyata dia ini mati suri. Diajaklah itu Aki Anta itu, nih surga nih begini. Kata dia, aduh ini jelek semua, kata dia ya. Dia habis ditampakkan surga itu, masya Allah surga. Kata dia, nggak usah makanannya dah, kata Aki Anta. Udaranya aja enak banget surga, kata dia. Pas kembali lagi, aduh kok saya balik lagi, kata dia gitu ya. Aduh jelek lagi, oh pada jelek semua, kata dia. Di sono bagus-bagus. Hikmahnya kenapa jangan dikubur dulu? Rupanya diketahui ini nanti bakal balik lagi nih, belum selesai. Memang nggak banyak orang yang punya pengalaman near death experience, punya pengalaman mati suri itu nggak banyak sih gitu ya. Tapi ada aja tuh di dunia, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana suka ada. Dan itu salah satunya. Dan dia menceritakan bayangan surga itu betapa nggak usah makanannya, nggak usah apanya, gedung-gedung istananya, udaranya juga udah enak banget. Dalam surah Al-A'la ayat 9 ini, fadzakir, berilah peringatan, in apabila nafa'atidz dzikra, bermanfaat peringatan. Karena tidak semua peringatan itu bermanfaat. Memang mayoritas bermanfaat, tapi ada loh yang gak bermanfaat. Nah, suatu saat Abu Hurairah berkata, aku ini diberi 2 bejana. Aku mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW itu diberi 2 bejana, 2 bejana hadis dari Rasul. Satu aku sampaikan kepada kalian, yang satu tidak aku sampaikan kepada kalian. Itu Abu Hurairah tuh. Jadi ada hadis-hadis yang tidak disampaikan kepada para sahabat yang lain. Itu mungkin kepada orang-orang tertentu saja. Jadi maksudnya bagaimana? In nafa'atidz dzikra, apabila peringatan bermanfaat, lihat sikon, gitu ya. Contoh, ada kelompok bapak-bapak, ibu-ibu, umurnya ada 50, 60, 70, kayak begini gitu ya. Lalu ternyata semangat ngapalin Quran. Lalu kita sampaikan kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang pada mau ngapal Quran, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air, gitu. Padahal mereka lagi semangat ngapal Quran. Kira-kira bener nggak begitu? Insya Allah abis diomongin gitu, besok-besoknya kelas tahfidz bapak-bapak, ibu-ibu bubar, begitu kan? Nah ini in nafa'atidz dzikra. Kalau dianggap peringatan itu memberikan manfaat, nggak mesti, tergantung. Contoh, mana lebih utama, adab atau ilmu? Tergantung. Bagi orang yang lagi harus banyak mencari ilmu, maka ilmu lebih utama, kan gitu. Tetapi bagi orang yang sudah ilmunya sudah ada, adab itu lebih utama. Nah begitu. Mana lebih penting, ilmu dari amal? Apakah ilmu atau amal? Tergantung. Bagi orang yang lagi kenceng-kencengnya menuntut ilmu, ilmu lebih penting, ilmu dulu. Kalau bisa nggak usah puasa sunnah nggak apa-apa. Nggak usah Sunan Kemis, nggak usah puasa Daud, nggak apa-apa. Jangan gara-gara puasa lalu menuntut ilmunya jadi payah di pesantren, gitu kan? Ilmu dulu. Tapi ketika mereka sudah pada jadi katakanlah ustadz, begitu, mana amal? Buat apa kamu ilmu kalau nggak beramal? Kalau ilmu nggak diamalin itu bagaikan pohon tapi nggak berbuah. Nah itu ya, itu jadi wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Itu ya. Nah ini bagi orang yang ilmunya udah banyak. Nah itu. Tapi bagi orang yang diperlukan ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu dalam bait-bait yang mirip-mirip itu, deket-deket itu ya. Orang wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, orang yang beramal tapi tidak berilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ilmunya tertolak, tidak diterima. Nah jadi itu bagi orang yang lagi kenceng nuntut ilmu dulu.
Giliran udah ada ilmunya, amal. Nah itu. Nah, jadi begitu. Datang ke orang miskin yang lagi lapar, lalu diajarin tauhid yang tinggi-tinggi, filsafat, jangan, kasih makan gitu kan. Saya lagi lapar gitu, jangan diajarin filsafat yang tinggi-tinggi gitu, kasih makan gitu. Maka ini di dalam Al-Quran, fadzakir, maka berilah peringatan, in nafa'atidz dzikra, jika peringatan itu bermanfaat. Nah itu, maka kurikulum anak SD beda dengan kurikulum S3 gitu kan. Nah itu beda. Nah sesuaikanlah, Rasulullah SAW bersabda, khatibun nasa ala qadri uqulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pengetahuannya, kadar akalnya. Sayyidina Ali juga berkata gitu, kalau kalian berbicara tidak sesuai dengan kadar ilmunya, kalian menjauhkan Allah dari umat ini, katanya begitu ya. Nah itu. Oke, kita lanjutin ayat 10. Sayadzakkaru may yakhsha, orang yang diberi peringatan secara umum nih. Sayadzakkaru, akan mendapatkan pelajaran. Nah itu ya. Man, orang, yakhsha, yang takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah kalau dikasih nasihat itu cepet, itu ciri-cirinya tuh. Tapi orang yang nggak takut kepada Allah, nggak takut akhirat, nggak takut azab gitu, itu dinasihatin bodoh amat gitu. Nah, mana buktinya? Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang celaka itu malah menjauhi, nggak seneng tuh dikasih peringatan. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, ciri kita takut kepada Allah, kalau ada nasihat itu dikenain diri sendiri. Sombong, ini nih yang sombong nih. Itu namanya ahli muhasabah. Sebagaimana Sayyidina Umar udah dijamin masuk surga tapi masih sering nangis. Ada garis tangisan di sini. Karena apa? Ketika sombong, jangan-jangan saya yang sombong. Ketika zalim, jangan-jangan saya yang zalim. Nah itu ya. Ya Allah, nanti kalau zalim bagaimana nanti di akhiratnya. Sayadzakkaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah itu gampang ngambil pelajaran. Sama-sama ngaji, yang satu enggak bertambah takwa, yang satu bertambah takwa. Kenapa? Yang satu meremehkan Allah, tapi yang satu dia takut kepada Allah. Nah itu, yang takut kepada Allah lah yang mendapatkan pelajaran. Nah, jadi meskipun majelisnya sama, meskipun kuliahnya sama, meskipun menyantrennya sama, tapi lulus pesantren ada juga yang nggak takut kepada Allah. Nah itu ya, lulus pesantren murtad gitu, sama belajarnya tapi murtad ada begitu, tapi sangat sedikit. Jangan gara-gara begitu nggak usah menyantren. Kenapa? No, abis menyantren murtad gitu ya. Ya itu kan sangat sedikit gitu. Oke, kita lanjutin lagi. Wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauhi peringatan itu, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang celaka. Alladzi yaslan naral kubra, alladzi, yaitu orang yang yasla, akan memasuki an-narul kubra, neraka yang besar. Artinya ada neraka yang kecil, ada neraka besar, ada neraka kecil. Neraka besar kapan? Neraka saat akhirat. Di akhirat itu udah dihisab, mahsyar, lalu dihisab, yang dikasih catatan pakai tangan kanan masuk surga, yang kasih masuk surga betul ya, yang dikasih catatan pakai tangan kiri masuk neraka. Ada yang dicatatkan enggak kanan enggak, kiri enggak, tapi duluan masuk surga. Itulah as-sabiqun as-sabiqun. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Terus idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha wa kuntum azwajan thalathah. Saat itu kalian ada 3 kelompok. Fashabul maimanati ma ashabul maimanah, orang yang menerima kitab dengan tangan kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, orang yang menerima dengan tangan kiri. Wasabiqun as-sabiqun, orang yang udah duluan masuk surga. Nah itu, neraka saat itu adalah an-narul kubra, neraka yang besar. Berarti ada an-narus sughra, neraka kecil. Apa itu neraka kecil? Itulah azab kubur.
itu ya. Karena kalau kita doakan kepada Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya raudhah, taman min riyadil jinan, dari taman surga. Miniatur surga itu adalah alam kubur gitu. Wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya lubang dari lubang neraka. Itulah naros sughra, neraka kecil. Kenapa? Karena di alam kubur itu, di alam barzakh itu ya disiksa. Kalau bagi orang yang bakal ashabul yamin, di alam kuburnya seneng. Itulah video Ustadz Jazir Jogokarian. Ustadz Jazir Jogokarian, Kiai As'ad Humam punya metodenya Iqra. Iya, kalau punya metode, kalau nggak disosialisasi kurang bermanfaat. Disosialisasilah oleh Ustadz Jazir di Yogyakarta, maka disosialisasi, beliau menjadi direktur pertama LPPTKA di Indonesia, maka buku Iqra menyebar sampai dunia. Nah, itulah Ustadz Jazir. Setelah menyebarkan buku Iqra sampai dunia, beliau membangun sistem manajemen masjid Jogokarian. Ngajilah dunia kepada itu Jogokarian sebagai model. Masya Allah, itu pahalanya luar biasa ya. Membuat sistem yang luar biasa. Beliau berpikir gimana caranya gitu kan, masjid itu makmur, bermanfaat. Lalu gimana caranya orang-orang kenal huruf-huruf Al-Quran. Dulu waktu saya kecil nggak ada Iqra tuh, belajar Al-Quran ya dari juz amma gitu kan. Tapi akhirnya ada Iqra. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Oh ini udah bel ya. Bel artinya apa nih? Bukan udah selesai ya? Iya, kirain udah selesai. Nah, lalu Ustadz Jazir bilang, siapa bilang alam kubur itu nanti bila Israel datang memanggil gitu kan, jasad terkubur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Lalu ulet-ulet, siapa bilang begitu, kata Ustadz Jazir gitu kan. Itu bagi siapa gitu. Insya Allah alam barzakh kita nggak begitu, kata beliau gitu sebelum wafat tuh. Beliau seperti udah ditampakkan itu, karena ya orang ini ya jasanya begitu besar ya, wajar ya. Nah bagi orang-orang seperti beliau itu alam kubur, alam barzakh itu adalah taman surga. Itu nikmat bagi beliau itu. Maka suatu saat ada kakek-kakek didatangi oleh tentara. Kek, tunjukkan saya tempat yang paling indah. Oh menurut saya, iya menurut kakek. Silakan kek, di mana kek tempat yang paling indah dekat-dekat sini? Ayo ikut. Pas ditunjukin ternyata kuburan. Si tentara itu merasa diledek, loh kek saya bilang tempat paling indah apa kek gitu kan, apa taman, apa pantai, apa ini diajak ke kuburan. Kakek ini menghina institusi TNI, bukan TNI ya, tentara ini di Baghdad soalnya, di Irak saat itu. Kamu menghina, ayo kita bawa ke kerajaan. Pas dibawa ke kerajaan, ini dia telah menghina, saya bilang minta tempat yang paling indah dibawa ke kuburan. Pas dilihat raja, sini, ente tahu nggak yang dibawa? Ente siapa? Yang ente geret siapa? Nggak tahu. Itu Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri yang terkenal. Iya. Zaman dulu nggak musim WA gitu. Inilah Imam Hasan Basri. Ustadz Abdul Latif mukanya begini, nggak tahu dulu. Pokoknya denger Imam Hasan Basri. Itu Imam Hasan Basri tahu. Oh gitu. Tapi gimana raja? Dia bohongin saya. Bohongin gimana? Iya katanya saya minta tempat yang paling indah, malah diantar ke kuburan. Oh gitu, dia bohongin ente. Tak dulu, kita tanya dulu, konfirmasi. Wahai Imam Hasan Basri, mohon maaf Imam Hasan Basri, apa betul Imam Hasan Basri bohongin dia? Enggak, kan dia nanya minta tempat yang paling indah, tapi engkau tunjukkan katanya malah kuburan. Apa betul Imam Hasan Basri? Betul. Kok tempat kuburan tempat paling indah? Iya bagi saya, gitu kan? Bagi saya dunia ini nggak ada apa-apanya, lebih indah alam kubur, itulah tempat yang paling indah. Ya bener lu, gitu ya, Imam, lu main geret-geret aja lo, gitu kan? Kata rajanya kepada tentara itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi alam kubur itu tempat yang indah atau tempat penyiksaan awal tuh. Jadi ruang tunggunya kalau orang VIP gitu kan, di bandara ada executive lounge, itu tempat tunggunya aja udah enak
makan apa aja bebas gitu, minum apa aja banyak, eksekutif lounge gitu kan. Tapi ada yang tempat tunggunya barangkali nggak enak. Nah itulah ruang tunggu itu adalah alam barzakh, dan ruang tunggunya mencerminkan adalah taman dari taman surga atau taman dari taman neraka. Naudzubillah min dzalik. Itulah an-narus sughra itu. Jadi kalau meninggalnya itu meledak di langit, nggak dikubur, apa ada alam kubur? Ada. Alam kubur itu bukan berarti di kuburan, tapi dimensi yang berbeda. Itu enak dong, nggak kena alam kubur? Enggak gitu, tetap ada alam kubur. Nah, alam barzakh. Barzakh itu batas. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antaranya ada batas yang tidak bisa menembus saling satu sama lain. Kita lanjut. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia tidak mati dan di dalamnya dan tidak hidup. La yamutu, tidak mati, fiha, di alam apa namanya, narul kubra, di neraka itu, wala yahya, dan tidak hidup gitu. Kalau diplesetin sama orang, la yamutu wala fiha wala yahya, kalau apa namanya, nggak bermutu, kalau nggak ada biaya, begitu ya. Iya, kadang-kadang diplesetin begitu tuh. Maksudnya bagaimana nih? Emang orang di neraka itu nggak mati nggak hidup? Saking nggak enaknya, dibilang hidup disiksa sampai mati, dibilang mati hidup lagi gitu kan. Ya Allah, luar biasa dah. Itu jadi saking nggak enaknya, dibilang hidup enggak, dibilang mati ya hidup lagi, hidupnya udah sebentar lagi mati gitu. Itu udah luar biasa. Nempel neraka dikit, ubun-ubunnya udah mendidih gitu kan. Minta, kalau di episode yang lalu di Al-Balad itu giliran minta air dikasih air panas mati, lapar dikasih duri. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak punya makan kecuali dhari, itu ya, pohonan berduri itu. Barangkali duri itu dari dhari itu ya, dalam bahasa Arabnya barangkali. Oke, kita lanjutin Bapak Ibu. Jadi saking gak enaknya itu. Dan ciri orang yang celaka itu adalah nggak mau dengerin nasihat. Itu dikasih peringatan, enggak, itu bukan buat saya, buat orang gitu. Dibilang ingat mati, oh no, ingat mati mah, oh no, saya masih muda, jauh gitu kan. Ya belum tentu. Banyakan orang mati muda apa mati tua? Banyakan anak muda mati apa orang tua mati kira-kira Bapak Ibu? Banyakan mana kira-kira? Muda. Yang meninggal orang tua sakit ya ada. Yang kecelakaan motor anak muda gitu kan. Yang kecelakaan mobil anak muda lagi gitu. Ya Allah, itu banyak kan anak muda sebenarnya. Jadi nggak ada alasan anak suruh ingat mati, no, udah kakek-kakek no. Yang no 80 no. Itu dia jalan aja dia udah ikutin malaikat Israel gitu kan. Kalau saya kayak masih jauh gitu, nggak boleh begitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ke-14 ini ada kemiripan juga. Qad aflaha man tazakka, sungguh aflaha, beruntung, man, orang, tazakka, yang membersihkan diri. Falah itu bahasa Arab artinya petani. Petani itu kalau nanam sekarang sih nggak bisa dipetik, tapi suatu saat akan mendapatkan manfaatnya. Aflaha itu beruntung. Kenapa? Yang dia tanam suatu saat dia menikmati. Dia berbuat di dunia, di akhirat dia menikmati. Itulah aflaha. Itu orang yang berbuat di dunia dan dia menikmati hasil perbuatannya, kebaikannya di akhirat. Aflaha, falah, sungguh seperti orang petani. Man tazakka, orang yang membersihkan diri. Kalau dalam surah Asy-Syams itu qad aflaha man zakkaha, di sini qad aflaha man tazakka, itu ya. Itu lalu membersihkan jiwa maksudnya. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, qad aflaha man zakkaha. Kalau di Asy-Syams wa qad khaba man dassaha. Kalau di sini wa dzakara asma rabbih fa shalla, beruntung orang yang membersihkan diri dan dia ingat zikir kepada Allah lalu dia sholat. Yang disebut itu adalah zikir sholat.
sholat, dikir, sholat terus gitu kan, karena ini yang paling sering nih sehari-hari gitu terus saja. Kalau zakat mal ya iya dapat duit gitu kan, zakat fitri entar pas mau Idul Fitri gitu. Tapi kalau zikir sholat, beruntung nih orang yang istiqomah zikir, istiqomah sholat, lalu dia membersihkan diri. Nah itu. Nah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa membersihkan diri itu beruntung, kenapa membersihkan jiwa itu beruntung? Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang membersihkan jiwa. Maka ada cabang ilmu namanya tazkiyatun nafs. Ini dari ini. Qad aflaha man tazakka, tazkiyah, membersihkan diri. Bahasa lainnya ilmu itu adalah tasawuf, ilmu untuk membersihkan hati, yaitu ya A'agim yang dibahas oleh A'agim itu manajemen kolbu, itu sebenarnya ilmu tasawuf, itu ilmu tazkiyatun nafs itu. Qad aflaha man tazakka. Sekarang banyak kajian-kajian hikam. Saya barusan juga pulang langsung dari kajian hikam, langsung ke sinilah. Kajian hikam itu salah satu hikam itu kitab tasawuf itu untuk membersihkan hati. Emang kalau hati bersih emang kenapa? Kalau hati bersih akhlak jadi bagus. Kalau hati bersih, mulut jadi bersih, mata jadi bersih. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau bersih, yang lain bersih. Apa itu? Kolbu. Kalau hati bersih, mulut bersih, tangan bersih, telinga bersih, mata bersih. Itu akhlak jadi bersih. Lalu kalau hati bersih, tadi kan soleh ya. Kalau hati bersih, maka dia akan tentram batinnya. Kalau tentram batin berarti akan bahagia. Orang kalau tentram batinnya mudah bahagia. Tentram batin mudah bersyukur, tentram batin mudah sabar. Jadi mau sabar, mau bahagia, mau syukur, mau pandai mengambil hikmah, itu karakter-karakter positif, dermawan segala, itu berawal dari satu hal, tentram batinnya. Itulah akar daripada seluruh sifat-sifat baik. Kita lanjutin Bapak Ibu, karena tadi udah bel ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntung orang yang banyak zikir, banyak sholat. Bukan hanya sholat ya, zikir juga. Itu ada yang sholat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Habis itu Allahumma lantas jalan gitu ya. Zikirnya cuma sebentar, sholat sih sholat, tapi zikirnya sebentar, kurang. Di sini disebut wa dzakara isma rabbih fasalla, zikir sholat. Nah itu beruntung orang yang kayak begitu tuh. Jangan cepat-cepat gitu sholat habis itu kabur, jangan, zikir dulu gitu. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Kalau udah selesai sholat zikir, itu dalam surah An-Nisa. Kita lanjutin. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bal akan tetapi tu'thiruna, kalian mendahulukan al hayatad dunya, kehidupan dunia. Ya ini ya Bapak Ibu ya. Kita udah tahu bahwa wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, akhirat itu lebih sempurna, akhirat itu lebih lama gitu kan. Yang namanya makanan di dunia seenak-enaknya itu nggak ada yang sempurna, ada aja mengandung, aduh mau makan ini gado-gado asam urat gitu kan, mau makan nasi padang kolesterol gitu ya, mau makan sate Mas Udin Bandur gitu kan, waduh ini darah tinggi. Ada aja kurangnya. Tapi di akhirat mau makan gado-gado nggak kena asam urat, mau makan nasi padang nggak ada kolesterolnya, mau makan sate kambing nggak ada darah tingginya, aman. Apa aja tuh khair, lebih baik, wal akhiratu, makanan lebih enak gitu kan. Nah itu wal akhiratu khairun, udah lebih baik, lebih kekal lagi. Bahkan kalau kata hadis Nabi, mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Perumpamaan dunia dibandingkan akhirat sebagaimana salah seorang dari kalian mencelupkan jari di samudra yang luas, angkat falyanzur bima yarji, lihat berapa banyak yang menetes. Itulah dunia. Nah itu ya, dibandingkan samudra yang begitu luas akhirat. Kalau kata Rasulullah lagi, dunia itu bagaikan sayap nyamuk. Itu sehebat-hebatnya cuman sayap nyamuk.
maka alangkah ruginya orang yang yu'thirunal hayatad dunya, yang penting di dunianya sukses, terserah akhirat. Ini alangkah ruginya nih. Orang yang jabatannya sangat tinggi, hartanya 7 turunan gitu kan, tapi akhiratnya hancur, ini celaka. Akan tetapi kalian kok milih yang 1 tetes sih gitu kan? Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kalian udah tahu ini cuma 1 tetes. Ini samudra luas, kalian celaka di akhirat gara-gara 1 tetes ini. Itulah, ya Allah Bapak Ibu ya, gara-gara jabatan dia jual akhirat, dia jual agama. Gara-gara harta sedikit dia tanggalkan agama. Ya Allah, ini namanya bal tu'thirunal hayatad dunya. Gara-gara kerja dia kagak sholat, itu gara-gara harta pengen banyak dia korupsi. Bal tu'thirunal hayatad dunya, itu kan. Gak ngaji kenapa? Lagi ada tontonan gitu kan. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kalian kok lebih mendahulukan dunia, padahal udah tahu dunia ini sementara. Dunia seenak-enaknya juga nggak ada yang sempurna. Masih juga mendahulukan dunia, lupa akhirat. Tuh, itulah. Jadi di sebuah hadis disampaikan bahwa ada orang yang di dunianya mulianya luar biasa, jabatannya udah paling tinggi, hartanya udah paling banyak, fasilitasnya udah paling mewah, lalu dicelupkan ke neraka sebentar. Pas dicelupkan ke neraka, ditanya, wahai hambaku, apakah kamu merasakan kenikmatan di dunia? Enggak ada nikmat-nikmatnya. Kenapa? Lupa, saking gak enaknya akhirat tuh. Padahal dia jabatannya udah paling tinggi. Ada orang yang sengsara, udah sakit, udah disabilitas, udah terhina, dibuang sampah masyarakat di dunia. Di akhirat dicelupin ke surga sebentar. Ditanya sama Allah, wahai hambaku, bagaimana, apakah kamu merasakan penderitaan di dunia? Enggak ada sama sekali. Kenapa? Saking nikmatnya surga. Tuh, itu ya. Jadi Bapak Ibu meskipun gitu, banyak orang yang lupa akhirat. Tuh. Nah itulah ya, luar biasa itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kalian malah mendahulukan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya ini udah ada pada suhuf-suhuf yang dulu, kitab-kitab yang dahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitabnya Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Udah ada dari dulu juga begitu, tapi tetap aja manusia lupa akhirat. Tetap aja gara-gara rupiah gitu kan, kata Ebit, gara-gara rupiah gitu ya, saudara jadi pecah. Itu ya Allah, gara-gara rupiah nyerang negara lain gitu kan. Ya Allah, negara lagi enak-enak diserang untuk dapetin minyak gitu kan. Itulah, padahal itu setinggi-tingginya harta cuma 1 tetes. Itu bal tu'thirunal hayatad dunya. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, surat ini mengajarkan kita, pertama mengajarkan kita agar kita ini takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, takut kepada azab Allah. Orang yang takut kepada Allah itu akhirnya gampang ngambil nasihat itu. Tapi kalau meremehkan, nanti nggak dapat ilmunya, nggak dapat berkahnya, ilmunya nggak bermanfaat. Katakanlah ilmunya banyak, profesor, doktor, tapi jauh dari Allah, nggak pernah nangis. Ini tanda-tanda keras hati nih, nggak pernah nangis. Tapi kalau dinasihatin, itu ya Allah, itu saya lagi zikir, totonya ya Allah, itu diri saya tuh. Itu ya. Itu berarti takut kepada Allah. Lalu surat ini juga mengajarkan kepada kita untuk membersihkan kolbu. Salah satunya yang disebutkan antara dua yang utama yang disebutkan di dalam surat ini adalah wa dzakaras marabbihi fasalla, zikir lalu sholat. Di sini yang dibanyakin disebutkan duluan, malah zikirnya dulu nih. Itu karena apa? Ya sholat udah jelas 5 waktu. Setelah itu zikir yang lebih banyak itu. Kenapa? Ya habis itu sholat zikir. Lalu lagi biasa-biasa kan mulut bisa zikir juga. Lagi jalan mulut bisa zikir tapi nggak bisa sholat. Itu ya. Maka membersihkan kolbu dengan zikir dan sholat.
membersihkan hati. Meskipun begitu, bal tu'thirunal hayatad dunya, banyak orang lupa akhirat. Padahal hidup ini cuma sebentar. Tapi meskipun sebentar, pada tertipu dengan yang sebentar itu. Maka kita pada ayat ini, surat ini, Allah ingin mengajak kita mengingat kembali akhirat yang selamanya, akhirat yang kekal, akhirat yang jauh lebih nikmat. Saya ingin akhiri dengan sebuah kisah. Pada suatu saat tapi kisah ini jangan ditiru ya Bapak Ibu ya. Ada orang namanya Aki Anta di Tasik tuh, di Suryalaya. Meninggal Aki Anta itu. Pas meninggal, kata Pangarsa Abanom, jangan dikubur gitu. Udah. Karena perintahnya jangan dikubur, ini nggak dikubur nih Aki Anta. Sampai besok nggak dikubur juga, masih belum ada perintah nih. Belum dikubur juga Aki Anta tuh. Saya bermain sama cucunya Aki Anta juga, saya ketemu, saya tanya juga, ini bener nggak cerita ini? Iya, itu populer waktu itu gitu kan. Nah, saya lanjutin nih. Tapi ini sangat jarang terjadi dan jangan diikuti gitu ya. Nanti kalau ada yang meninggal jangan dikubur dulu, ntar keburu busuk. Tapi ini yang ngomong kan waliullah. Nah, itu akhirnya sampai 5 hari nggak dikubur-kubur itu Aki Anta itu. Setelah 5 hari Aki Anta bangun. Pas bangun, lalu dia bilang, aduh ini apa sih ini, waduh jelek banget gitu kan, waduh jelek. Ternyata dia ini kayak mati near death experience gitu kan, mati suri. Diajaklah itu Aki Anta itu, nih surga nih begini. Kata dia, aduh ini jelek semua, kata dia ya. Dia habis ditampakkan surga itu, Masya Allah surga, kata dia, nggak usah makanannya dah, kata Aki Anta. Udaranya aja enak banget surga, kata dia. Pas kembali lagi, aduh kok saya balik lagi, kata dia gitu ya. Aduh jelek lagi, pada jelek semua, kata dia. Di sono bagus-bagus. Wildanum mukhalladun, ada anak-anak yang awet muda, ka'annahum lu'lu'um mansur, itu mutiara-mutiara yang bertebaran, lu'lu'um maknun, itu banyak anak-anak muda itu lu'lu' itu kayak mutiara. Mutiara kan halus, mutiara itu putih, jernih gitu. Itu anak-anaknya begitu, pada bagus-bagus. Nah, pas hidup lagi, aduh jelek semua, kata dia. Pakaian jelek semua, udara begini, aduh kenapa saya balik lagi, kata dia. Tapi emang misinya belum selesai. Jadi hikmahnya kenapa jangan dikubur dulu. Rupanya diketahui ini nanti bakal balik lagi nih, belum selesai. Memang nggak banyak orang yang punya pengalaman near death experience, punya pengalaman mati suri itu nggak banyak sih gitu ya. Tapi ada aja tuh di dunia, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana suka ada, dan itu salah satunya. Dan dia menceritakan bayangan surga itu betapa nggak usah makanannya, nggak usah apanya, gedung-gedung istananya, udaranya juga udah enak banget, kata dia gitu ya. Nah itulah Bapak Ibu, kita nggak perlu nggak harus punya pengalaman seperti itu. Kita percaya aja sama Al-Quran bahwa akhirat itu luar biasa. Mudah-mudahan kita tergolong ahli surga. Amin ya rabbal alamin.